CNBC Indonesia menggelar Insurance Forum 2025 dengan tema strategi menghadapi lonjakan klaim asuransi nasional pada Senin 14 Juli 2025 lalu. Forum ini dihadiri oleh para stakeholder di industri perasuransian, baik dari sisi pelaku hingga regulator dan asosiasi di sektor perasuransian. Industri asuransi nasional sendiri tengah didorong untuk melakukan sejumlah transformasi. Untuk itulah, pelaku di sektor perasuransian diwajibkan untuk mengakselerasi modal minimum yang dimiliki hingga mulai menata kembali pengelolaan klaim, pengadaan variasi proteksi, dan meningkatkan retensi di dalam negeri. Berbagai perbaikan dan transformasi penting dilakukan agar industri perasuransian bisa lebih kuat, memulihkan hingga memperkuat kepercayaan masyarakat, serta membuktikan kemampuan perusahaan asuransi untuk meningkatkan layanan proteksi kepada nasabah. CEO and President Director MSIG Life, Wiyanto Chen menyatakan, pada saat nasabah atau pemegang polis mengajukan klaim, hal tersebut adalah moment of truth. Pasalnya, di momen tersebut, nasabah tengah menguji kredibilitas perusahaan asuransi dan tak jarang, di titik inilah tak sedikit nasabah yang merasa kecewa. Klaim itu adalah the moment of truth daripada kita untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Bayangkan produk asuransi biasanya ya mulai dari setahun sampai dengan seumur hidup. Ya, jadi dalam hal ini kapan kita nasabah akan mendapatkan manfaat real kalau nggak melalui klaim yang dibayarkan ataupun ketika jatuh tempo. Ya, jadi itu menjadi prioritas kita dalam hal penanganan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, prioritas utama. Tapi hal itu kita lakukan dengan proaktif. Kita bukan hanya membayar klaim, tapi kita berpikir bagaimana preventif sejak dari depan. Seperti tadi Pak Fauji sudah sampaikan terkait dengan underwriting excellence-nya. Tidak hanya sebatas persoalan layanan klaim, namun industri perasuransian di tanah air juga tengah menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya saja, kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas permodalan yang belum cukup kuat untuk menyerap retensi di dalam negeri yang lebih besar. Hal itulah yang membuat tak sedikit premi-premi di dalam negeri justru mengalir ke luar negeri. Kondisi hard market, artinya ini adalah kondisi di mana harga jual reasuransi itu terbaik selama hampir 25 tahun. Artinya sebenarnya ini adalah peluang yang paling besar untuk perusahaan reasuransi sebenarnya meretain di dalam negeri karena harga jualnya itu belum pernah setinggi ini 25 tahun terakhir ini. However, kita tetap melihat kenaikan capital flight yang besar selama 3 tahun terakhir ini. So jadi itu adalah sebuah fenomena yang harus sebenarnya dilihat lebih dalam dibandingkan dengan kita mendiskusikan kuantum yang memang menurut pengamatan cepat saya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengakui sebanyak 73,61% perusahaan asuransi dan reasuransi, baik jiwa, umum, dan syariah sudah memenuhi ketentuan modal minimum. Namun sisanya masih berproses untuk bisa memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh OJK. Tak hanya soal permodalan, OJK juga mengingatkan pelaku di sektor perasuransian untuk menerapkan standar akuntansi baru, yakni PSAK 117 yang sejatinya sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiono menyatakan penerapan PSAK 117 dapat membuat industri perasuransian di dalam negeri jadi lebih kuat dan setara dengan perusahaan asuransi di kancah global, yang memang sudah terlebih dahulu memberlakukan standar akuntansi tersebut. Kan POJK terkait dengan syarat modal minimum ya. Kalau perusahaan baru itu adalah modal store minimum, kemudian juga ada ekuitas minimum bagi existing perusahaan asuransi. Nah itu kita memberikan waktu sampai dengan ada bertahap. Yang pertama di 2026, akhir 2026 itu syarat ekuitas minimumnya itu harus terpenuhi. Kemudian nanti di tahun 2028 ya kita meningkatkan kenaikan ekuitas sendiri ya, dan di situ kita akan mengklasifikasikan perusahaan asuransi menjadi 2 kelompok ya. Dan mudah-mudahan ini akan memperbaiki industri perasuransian
Indonesia ke depan yang lebih efisien, lebih transparan, dan menjaga klaim, ya, manajemen klaimnya itu lebih baik ya, sehingga membuat asuransi lebih sehat. Gitu. Di ajang Insurance Forum 2025, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK tahun 2012 hingga 2017, Firdaus Jelani pun menyatakan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tahun 2024 terkait klaim asuransi umum masih wajar dengan rasio 45%. Meski di sisi reasuransi, klaim rasionya justru mencapai 60%. Sementara itu, tren klaim rasio asuransi kesehatan sudah menurun dari 95% di akhir 2023 menjadi 58% di akhir tahun 2024. Namun, di saat tren klaim rasio asuransi kesehatan tengah mulai terkendali, sayangnya Firdaus mengakui industri perasuransian di Indonesia masih belum efisien. Dampak dari hal ini membuat bisnis asuransi Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai profit yang ditargetkan. Sehingga pembenahan terkait rasio beban biaya perlu menjadi prioritas ke depannya. Memang ini regulator tugasnya berat. Apakah kita harus sekarang ini kalau regulator mengeluarkan tentuan kenaikan modal, itu bagian dari apa? Sebetulnya bagian dari entry barrier mereka yang masuk di industri asuransi. Supaya bisa katakanlah mungkin jumlahnya menurun, dia lebih efisien sehingga persaingan tidak dalam cost. Tak hanya berlaku bagi perusahaan asuransi dan reasuransi konvensional, tantangan juga masih melanda perusahaan asuransi dan reasuransi syariah. Sebab banyak unit usaha syariah yang belum siap melakukan pemisahan atau spin-off dari induk usaha karena modal yang belum mencukupi. Reformasi struktural di sektor syariah pun menghadapi jalan terjal. Sementara masyarakat masih terus mendorong hadirnya produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan mudah diakses. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tidak mudah. Sebab mendorong keinginan dan memicu minat masyarakat untuk memiliki proteksi asuransi menjadi cukup penting untuk menjamin keberlangsungan perkembangan industri ini. Sehingga industri asuransi diharapkan mulai lebih kreatif dari segi pendanaan proteksi dan mengembangkan kanal pemasaran. Produk asuransi itu bukan full produk. Tidak ada orang yang bangun pagi-pagi langsung mau beli asuransi. Iya. Tidak ada, Bu. Kopi iya. Ya, kalau beli kopi mau, beli nasi uduk mau gitu. Wah, enak beli nasi uduk. Pagi-pagi bangun tidur, beli polis asuransi. Nggak ada, Bu. Nggak ada orang yang mau seperti itu. Tapi ada yang lain. So it's a push product. So push product itu hampir dipastikan biasanya harus bekerja sama dengan beberapa distribution channel. Meninjau situasi terkini, OJK mendorong reformasi industri perasuransian secara menyeluruh. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyatakan, saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk membenahi industri perasuransian. Sebab di saat yang sama, literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat secara umum sudah mulai meningkat. Di sisi lain, industri perasuransian juga dihadapkan bisa bersiaga menimbang perkembangan ketidakpastian dunia yang masih berlanjut hingga tren daya beli masyarakat yang tengah lesu. Sebab beberapa hal tersebut berpotensi mengancam peluang pertumbuhan premi di industri perasuransian. Komisaris Utama Indonesia Financial Group atau IFG, Fauzi Ishan pun mengakui jika kondisi ini tidak ditanggapi dengan serius, industri perasuransian bisa semakin jauh dari jangkauan masyarakat. Kalau kita bicara kenaikan klaim ini kan ada 3 ya. Pertama adalah underwriting standards ya. Itu harus dipastikan benar dan underwriting standards itu harus real. Jadi jangan ibaratnya jangan karena si perusahaan asuransi ini ngejar target ya karena manajemennya direksinya pingin tantiem atau bonus yang besar. Jadi underwriting standards-nya itu diperlemah gitu ya. Dan konsekuensinya juga yang faktor kedua adalah preminya gitu ya. Ini jangan sampai banyak terjadi mispricing of risk.
Fauzi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada periode 2015 hingga tahun 2020 ini juga mengingatkan kalau kontribusi industri perasuransian masih terbilang minim jika dibandingkan dengan perbankan. Namun, bukan berarti peluang perkembangan industri ini ke depannya tidak akan signifikan. Sebaliknya, dengan berbagai perbaikan fundamental, harapannya industri ini bisa melompat pada 2 hingga 3 tahun mendatang. Potensi itu sangat besar, ya. Cuman memang 2 tahun terakhir ini adalah era pembenahan, ya, khususnya pasca COVID. Sehingga belum bisa terjadi lonjakan yang begitu signifikan akhirnya di 2 tahun ini. Betul, tapi ini kita membenahi fundamental ya. Iya, Kita membenahi fondasi, prinsip-prinsip dasar akarnya industri asuransi sehingga untuk meloncat ke depan 2-3 tahun kemudian itu basisnya itu jauh lebih kuat. Iya, basisnya akan jauh lebih kuat. Potensi itu sangat besar ya. Cuman memang 2 tahun terakhir ini adalah era pembenahan ya, khususnya pasca COVID. Sehingga belum bisa terjadi lonjakan yang begitu signifikan akhirnya di 2 tahun ini. Betul, tapi ini kita membenahi fundamental ya. Iya, Kita membenahi fondasi, prinsip-prinsip dasar akarnya industri asuransi sehingga untuk meloncat ke depan 2-3 tahun kemudian itu basisnya itu jauh lebih kuat. Iya.